Halo everyone, berjumpa lagi dengan saya Astra Suryawan, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang penilaian akhir semester kelas 8 Bahasa Inggris semester 1. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mengingatkan bahwa ini bukan merupakan kisi-kisi ataupun bocoran soal, tapi melainkan sebuah gambaran tentang bagaimana kira-kira soal yang akan muncul nanti di penilaian akhir semester. Dan kembali lagi, ini tergantung sekolah masing-masing, apakah akan memuat soal seperti ini atau mereka akan membuat soal versi mereka sendiri. Baik, tanpa banyak basa-basi, sekarang kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Oke, kita lihat di sini ada dialog antara Doni dan Elsa. Jadi Doni di sini mengatakan, I see that you bring so many books, Elsa. Saya melihat kamu membawa begitu banyak buku. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Jadi, Doni menawarkan bantuan pada Elsa. Dan kita bisa lihat pilihannya ada certainly, artinya tentu saja. No thanks, tidak terima kasih. Really, artinya benarkah. Dan I am sorry, artinya maaf. Kita tahu bahwa di sini ada kalimat you are very kind, Don, yang artinya kamu begitu baik, Don. Artinya sebelum Elsa mengatakan kalimat kamu begitu baik ini, berarti Elsa menyetujui bantuan dari si Doni. Oleh karena itu, jawaban yang paling cocok adalah certainly, yang artinya tentu saja. Nomor 1 jawabannya A. Kemudian nomor 2, Mother dan Sonny. Jadi ini masih dialog, dan kita bisa lihat juga di sini dialognya adalah si ibu meminta bantuan pada Sonny. Sonny, can you turn off the lamp, please? Bisakah kamu mematikan lampunya? Nah, kalau kita lihat dari pilihannya, pilihan B, C, dan D itu semua menunjukkan tanggapan negatif. Tanggapan negatif itu adalah tanggapan atau kalimat yang berisi kata sorry, I cannot, I can, atau no. Nah, maka dari itu kita bisa tahu bahwa jawaban B, C, dan D itu tidak mungkin. Dan jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu with a pleasure, yang artinya dengan senang hati. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini masih menggunakan dialog antara Sadi dan Sigit. Di sini Sadi bertanya, May I borrow your pencil case? Boleh nggak saya pinjam kotak pensilmu? Dan kita bisa lihat di sini Sigit mengatakan, I am using it. Saya sedang memakainya. Jadi kalau seseorang sedang memakai kotak pensil, tidak mungkin rasanya dia itu akan meminjamkan kotak pensil tersebut. Dan kita tahu bahwa pilihan yang paling cocok di sini adalah yang B, yaitu I am sorry, artinya saya minta maaf. Karena kalau yang A, C, dan D itu merupakan kalimat positif, artinya merespon tanpa ada kata no, not, atau I am sorry. Nah, berarti jawabannya adalah B. Kemudian kita ke soal nomor 4. Dialog antara Hilya dan ibunya ya. Di sini Hilya mengatakan, I am hungry, mom. Saya lapar, ibu, bla bla bla, please. Kemudian ibunya membalas, sure. The delicious meals are ready on the table for you, dear. Oke, di sini ada kata meals. Jadi petunjuknya ada di sini ya, kata meals ini. Kira-kira pertanyaan apa sih yang cocok disampaikan oleh Hilya jika jawabannya adalah meals? Maka kita lihat saja di sini pilihan drink sudah tidak mungkin benar. Kemudian will you have to eat dan do you want to eat, serta B ada kata meals. Mana yang paling cocok? Ya, jawabannya paling cocok adalah yang ada kata kuncinya, yaitu meals ini, yang artinya makanan. Jadi kalimat tanya yang diminta adalah could you give me some meals? Bisa nggak ibu memberikan saya beberapa makanan? Dan ibunya mengatakan sure, yang artinya tentu saja. Jadi 4 jawabannya B. Kemudian kita ke soal nomor 5. Di sini ada obrolan Mrs. Rosie dan Diana. Do you mind passing me the sugar? Oke, ini artinya do you mind itu artinya mau nggak atau bisa nggak memberikan saya sugar. Sugar itu artinya gula. Nah, kemudian
respon yang paling cocok itu seperti apa? Apakah jawabannya no I don't, here it is? Oke, here it is artinya ini dia. Jadi kemungkinan besar Diana itu tidak mungkin menolak permintaan dari Miss Rosie. Ya. Jadi jawaban A dan C itu sudah tidak tepat karena di sini no I don't artinya tidak, saya tidak mau. Kemudian kalau yang C itu I'm not sure artinya saya tidak yakin. Kemudian pilihannya itu pasti antara B dan D. Kalau D itu yes I know artinya ya saya tahu. Sedangkan di sini Miss Rosie tidak menanyakan pemahaman dari Diana. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Soal nomor 5 jawabannya B. Kemudian kita ke soal nomor 6. Di sini ada obrolan antara Nando dan Early. Jadi Nando dan Early ini mengatakan sebuah hal yang berhubungan dengan coffee ya, teman-teman. Nando bla 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 a glass of coffee. Kemudian Early mengatakan yes please, that's very kind of you. Nah, kita melihat lagi kalimat very kind yang artinya baik, begitu baik, kamu begitu baik. Jadi Nando ini pasti menawarkan sesuatu yang berhubungan dengan secangkir atau segelas kopi. Nah, jadi kalau kalian pilih yang A, could you help me, itu tidak cocok karena could you help me artinya bisa nggak kamu membantu saya. Kemudian can you make artinya bisa nggak kamu buat segelas kopi. Salah. Kemudian kalau yang C itu yang paling cocok. Kenapa? Karena dia bertanya would you like a glass of coffee, itu artinya mau nggak segelas kopi. Jadi dia nawarin. Jadi buat kalian kalau biasanya menawarkan sesuatu dengan sopan itu pasti kita akan menggunakan kata would you like. Contoh, would you like a glass of milk, mau nggak segelas susu. Would you like fried rice, kamu mau nasi goreng, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang D itu shall I have, itu artinya haruskah saya memiliki atau mendapatkan segelas kopi, itu juga tidak cocok. Sekali lagi nomor 6 jawabannya adalah C. Kemudian kita ke soal nomor 7 dan 8. Oke, kalau sudah ada dialog seperti ini, kita jangan baca dulu dialognya, tapi kita fokus ke pertanyaannya. Pertanyaan di sini adalah why. Why artinya kenapa. Why does Inka know Ahmad? Kenapa Inka tahu Ahmad? Nah, apakah Ahmad adalah teman sekelasnya Inka, ataukah Fuji mengenalkan Ahmad kepada Inka? Ini sudah pasti salah ya, yang B. Karena kalau memang Fuji mengenalkannya pada Inka, pasti di sini ada dialog yang dimana Ahmad juga berbicara. Jadi tidak mungkin yang B. Kemudian Ahmad adalah tetangganya Inka. Kita coba lihat ada nggak kata tetangga atau neighbor di sini? Tidak ada. Jadi jawabannya itu pasti bukan C. Nah, berarti jawabannya antara A dan D. Kita bisa lihat di sini Ahmad adalah cousin dari Inka. Jadi cousin itu artinya sepupu. Apakah Inka ini adalah sepupu Ahmad atau Ahmad sebaliknya ya? Apakah Ahmad adalah sepupunya Inka? Ternyata jawabannya salah, karena Fuji lah yang merupakan sepupu dari Ahmad. Oleh karena itu jawaban yang paling cocok adalah A, yaitu Ahmad adalah teman sekelas dari Inka. Buktinya ada di mana? Nah, kita lihat di sini. Ada pernyataan dari si Fuji mengatakan he was your friend when you was. Oke, ini salah tulis ya teman-teman. When you were, kita gunakan were bukan was. Oke. When you were at 7A, jadi ketika mereka kelas 7A, mereka itu teman sekelas. Maka jawabannya adalah ini, 7A. Kemudian Inka says that's right. Inka mengatakan itu benar. What does it mean? Apa sih artinya? Nah, kalau seseorang mengatakan that's right, itu biasanya dia itu menyetujui sebuah ide atau gagasan. Nah, dalam bahasa Inggris menyetujui itu adalah agrees, ya. Sedangkan tidak setuju adalah disagrees. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 8 adalah C.
Kemudian kita ke soal nomor 9. Di sini ada obrolan antara Sheila dan Sally. What do you think about the new student in our class? Jadi Sheila bertanya, apa pendapat kamu tentang siswa baru di kelas kita? Nah, kalau ada yang nanya what do you think, umumnya kita akan menjawabnya dengan in my opinion atau I think. Sekarang kita lihat, ada nggak kata I think? Nah, di sini kita lihat nomor 9, khususnya pilihan D ada kata I think. Jadi jawabannya adalah D, 9D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Our mother's birthday is next week. Yang artinya ulang tahun ibu kita itu minggu depan. Nah, kita lihat di sini. Alin memberikan sebuah pertanyaan yang kemungkinan besar mengasih sebuah ide. Kenapa? Karena Elin membalas, "That's a good idea." Artinya itu ide yang bagus. Nah, berarti kalau sebuah ide berarti kita dengarkan atau lihat dulu mana sih yang cocok memberikan pernyataan atau kalimat yang berhubungan dengan memberikan ide. Kalau A itu when was she born, itu artinya kapan dia lahir, ya tidak cocok. Kemudian how old is she, itu artinya berapa umurnya dia. Kemudian kalau yang C, how about giving her a present, gimana kalau kita kasih dia sebuah hadiah. Nah, kita sudah bisa tahu bahwa jawabannya adalah C. 10 jawabannya C. Sedangkan untuk yang D ini artinya how is your mother, itu artinya nanyain kabar, gimana kabar ibumu. Jadi nggak mungkin jawabannya adalah itu ide yang bagus. Nah, itu dia pembahasan soal PAS dari soal nomor 1 sampai 10. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada video berikutnya di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.